Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya padanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, Yesus biasa mengajar di rumah ibadat, di sinagoga, tempat ibadat orang-orang Yahudi, mengajar di sana. Dan di situ seperti tadi kita dengar, para imam-imam, para tua-tua Yahudi mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Perumpamaan seorang ayah yang menyuruh anaknya untuk pergi bekerja di kebun anggur. Hari ini demikian katanya, adalah sebenarnya merupakan sindiran kepada mereka, kepada para imam, kepada para pimpinan-pimpinan agama Yahudi. Mereka sebenarnya bertanya kepada Yesus, kalau Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat, penyembuhan-penyembuhan, karya-karya kebaikan Allah dalam diri Yesus, mengusir roh jahat, mengampuni dosa, dan sebagainya. Itu kuasanya dari mana? Kuasanya itu dari mana? Sebenarnya itu pertanyaan mereka. Dan Yesus tidak mau menjawab. Tapi dia menunjuk Yohanes
Yohanes, apa yang dilakukan oleh Yohanes, membaptis banyak orang yang bertobat dan menjalankan apa yang baik dan benar. Dia kuasanya atau karyanya berasal dari Allah atau dari manusia. Dari Allah atau dari manusia. Kalau dikatakan dari Allah, kenapa mereka tidak percaya? Kalau dikatakan dari manusia, tentu mereka takut akan banyak orang yang mengikuti Yohanes. Banyak orang mengikuti Yohanes dan percaya akan apa yang dilakukan oleh Yohanes adalah dari Allah sendiri. Karena mereka tidak menjawab ataupun mengatakan kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Itu jawaban yang sebenarnya seperti tadi. Kami tidak tahu. Demikian juga Yesus juga mengatakan, kami juga tidak akan menjawab dari mana kuasa yang dia peroleh untuk mewartakan kerajaan Allah dan karya-karya kebaikannya. Oleh karena Yesus semakin dikenal banyak orang, semakin ada di dalam hati masyarakat banyak. Orang-orang, para imam, kepala, dan orang pimpinan-pimpinan agama Yahudi sebenarnya ada rasa takut. Takut apa? Takut kalau makin banyak orang yang mengikuti Yesus. Takut jangan-jangan ini pun juga untuk memperoleh simpati banyak orang. Dan apa yang ditakutkan, jangan-jangan ini menjadi gerakan politik untuk membawa banyak orang mengikuti Yesus. Dan akhirnya apa? Karena kita tahu bahwa waktu itu juga dijajah ataupun dikuasai oleh orang-orang Romawi. Jangan-jangan membuat kekacauan karena Yesus makin banyak diikuti oleh banyak orang. Itulah yang ditakutkan oleh para imam-imam kepala dan para tua-tua Yahudi untuk menjaga ketenangan hidup, menjaga keamanan hidup secara keagamaan. Tetapi ya kemudian dikatakan mereka boleh dikatakan juga karena ketakutan seperti itu, lalu juga tidak, katakanlah kemudian mereka boleh dikatakan seperti sindiran ini, baik tetapi tidak berangkat, baik tetapi tidak berangkat. Mereka berpijak dalam boleh dikatakan di sini dan di sana berpijak di dalam dua pikiran itu, tidak percaya pada Yesus untuk menjaga
keamanan. Padahal sebenarnya juga merupakan tawaran yang baik. Orang-orang yang disebut Yesus dikatakan bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, para pelacur dan sebagainya, justru bertobat, justru memilih, justru percaya akan Yesus sendiri. Karena itu dikatakan meskipun tidak mau pada awalnya, tetapi menyesal. Tidak mau tetapi menyesal dan kemudian melakukan apa yang diminta oleh bapaknya untuk bekerja di kebun anggurnya. Menerima tawaran, "Nak, bekerjalah di kebun anggur hari ini." Suatu kebaikan bapaknya untuk bekerja di kebun anggur. Kita masih ingat bacaan Injil pada minggu yang lalu, di mana ada yang bekerja jam pagi hari, sudah mencari bekerja jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 6. Semua mendapatkan 1 dinar belas kasih Allah untuk ikut bekerja. Ini pun juga dikatakan, "Bekerjalah hari ini di kebun anggurku." Suatu belas kasih Allah sendiri bagi anak itu untuk berkarya hari ini. Dan dikatakan hari ini, "Nak, kerjalah bekerja di kebun anggur hari ini." Kita masih ingat juga doa-doa di dalam doa Bapa kami, "Berilah kami rezeki pada hari ini." Belas kasih Allah. Dan karenanya juga mereka percaya, orang-orang berdosa dan pelacur-pelacur kemudian percaya dan menerima belas kasih Allah sendiri. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kenapa orang itu tadinya tidak mau, tetapi kemudian berangkat? Karena dia mau melihat, mau meninjau apa yang dia katakan pada awal. Tidak mau. Dia mau meninjau kembali, melihat kembali hidupnya, dan kemudian katakanlah menyesal. Baiklah, kita juga setiap kali mohon kerendahan hati untuk dapat meninjau, melihat kembali setiap kali hidup kita. Apakah hidup kita sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Yesus dalam surat Filipi, dia menjadi manusia, merendahkan dirinya dan sampai taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Marilah kita mohon juga ketaatan kita, kesetiaan kita tidak berada dalam dua, seperti tadi itu, dua pijakan. Dia para imam kepala dan para orang-orang tua-tua Yahudi hanya khawatir karena takut pada bangsa Romawi, jangan-jangan akan menindas dan membuat suatu hidup yang tidak bebas lagi. Ketakutan seperti itu kadang-kadang kita juga bisa terjadi.
dalam pilihan-pilihan hidup kita mengikuti Yesus, pilihan-pilihan kadang-kadang kita juga bisa seperti itu, berpijak pada di dua tempat seperti ini dan tidak taat lagi dan tidak setia lagi akan Yesus, utusan Allah Bapa sendiri yang hadir di dunia ini, membawa sukacita dan kebenaran hidup. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar mohon kesetiaan dan kerendahan hati supaya kita dapat melihat perjalanan, katakanlah perjalanan hidup kita masing-masing, sejauh mana kita setia dan taat akan Tuhan Yesus dan kehendak-kehendaknya serta ajaran-ajarannya. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan.